Selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek. Selamat tahun baru. Selamat beraktivitas untuk kemuliaan Tuhan. Senin tanggal 2 Januari 2023. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 789 ayat 1. Firman Tuhan untuk tahun ini mengawali tahun 2023 tertulis dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diperhadapkan dengan sebuah gambaran akan pilihan, roti dan firman Tuhan. Seakan-akan firman Tuhan ini memberikan kita cobaan di luar dari konteks cobaan yang dialami Yesus, yang dialamatkan oleh iblis soal makanan. Seakan-akan firman Tuhan ini memberikan kita pilihan untuk tidak memakan roti, atau lebih cenderung kepada firman Tuhan atau sebaliknya. Tentu tidak. Yesus menjawab, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Kata bukan hanya artinya tidak meniadakan roti sebagai kebutuhan lahiria yang secara logis kita butuhkan setiap harinya. Roti di orang Batak sebagai kebutuhan pada waktu itu. Kalau sekarang kita sebut makanan nasi, baru disebut dengan makan. Kebutuhan pokok tadi tidak bisa menggantikan yang namanya kebutuhan utama akan keselamatan. Kebutuhan atas solusi terhadap pergumulan tahun 2023. Firman Allah adalah kebutuhan kita yang mesti teratur dikonsumsi. Jika roti, gandum, atau nasi menjadi kebutuhan yang teratur, maka firman Tuhan adalah kebutuhan rohani kita agar kita tidak digoyangkan oleh pergumulan di tahun 2023 ini. Kita sering melihat bahwa kebutuhan jasmani dan rohani sering sekali berbanding terbalik. Banyak orang hanya memikirkan yang terlihat. Banyak orang hanya memikirkan yang dapat memberikannya kekuatan. Jika makanan bisa membuatmu kuat untuk beraktivitas, maka firman Tuhan bisa memberikan kita sukacita dikala menghadapi duka cita ataupun pergumulan pribadi. Firman Tuhan juga memberikan kepada kita satu kepastian, bahwa dalam firman yang keluar dari mulut Allah adalah satu jaminan bahwa mengenal kasih Bapa
dikala penderitaan itu datang, ada jaminan bahwa firman itulah yang memberikanmu semangat untuk keluar dari pergumulan itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2023 ini. Tapi satu jaminan bahwa firman yang didengar, firman yang dihidupi adalah firman kemenangan untuk kita raih di tahun 2023. Firman itu jugalah yang memberikan kita Roh Tuhan untuk belajar bahwa mengikut firman Tuhan berarti mengikut jalan kehidupan. Berbicara pencobaan bukan menjadi hal asing bagi kita. Pencobaan seakan-akan sudah menjadi hal yang lumrah di telinga kita. Satu doa yang kita panjatkan, jauhkan kami dari percobaan. Bukan melarang kita hidup dengan lebih baik produktivitas dan lebih berkembang. Tapi jangan meniadakan firman Tuhan hanya untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Biarlah dengan firman ini yang mengingatkan kita bahwa firman juga telah menjadi daging. Yesus Kristus telah menunjukkan solidaritas yang melampaui pencobaan. Ia menang, ia dikuatkan, dan ia tetap menjadi anak kesayangan Allah. Kristus menjadi daging di tengah-tengah kita. Yesus memberikan satu pelajaran bahwa rasa lapar, rasa marah, lelah, dan kesepian adalah sebuah pencobaan yang harus dikendalikan dengan kerendahan hati bahwa Allah memberikan kecukupan. Bahkan dikala kemanusiaan kita lemah dikarenakan lapar dan ditambahi dengan cobaan, tidak ada satu tindakan pun yang bisa menyeretmu untuk mengutuk Tuhan, namun bersyukur karena Tuhan hidup mendampingi, dan firman itulah yang bermanfaat untuk kita tetap melangkah dalam hikmat, memaknai penderitaan dan cobaan-cobaan dengan rendah hati melihat rencana Tuhan. Akhirnya saya ingin katakan, pencobaan apapun di tahun 2023, termasuk dalam penyembahan berhala, penyembahan makanan sekalipun, jangan biarkan orang marah karena makanan, namun lakukanlah sebuah otokritik. Makan itu perlu, tapi memakan yang bukan menjadi bagian, yang menjadi bagian orang lain adalah suatu hal yang patut untuk dipertimbangkan. Biarlah kehendak Allah yang menjadi otoritas mutlak dalam kehidupan kita, karena firman itu adalah kekuatan kita untuk melawan, untuk mengontrol diri, tidak jatuh pada pencobaan si iblis. Selamat merayakan tahun 2023 bersama dengan Tuhan, dan firman roti yang diberikan kepada kita adalah cara kita untuk bersyukur dan mampu menjalani tahun 2023. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu di tanggal 2 Januari. Kami bertemu dengan firman yang hadir dalam telinga kami, hadir dalam hati kami. Firman itulah yang memberikan kami kepastian. Pengharapan kami akan Kristus adalah pengharapan yang penuh dengan damai sejahtera. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa,
dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu menjalani tahun 2023. Amin.